Setelah beberapa saat berdiskusi di antara para tamu, tindakan mulia Qin Yichen dan yang lainnya dengan cepat menyebar. Dan tiba-tiba, tatapan yang dilemparkan ke segala arah berubah menjadi lelucon. Hanya Xia Xiong dan dua kepala mata yang mau tidak mau meletakkan sumpit, dan mereka khawatir. Kepala kelompok kedua bahkan berkata, "Kepala delegasi, apa yang harus kita lakukan? Jika kita benar-benar memulai, apakah kita akan membantu Qin Master?" Xia Xiong juga sangat tertekan. Di kedua sisi, dia tidak mampu untuk menyinggung, dan harus berteriak, "Jangan terburu-buru, dengan kekuatan Qin Master, kita malah akan menjadi beban." Sampai hari ini, Xia Xiong hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Lagi pula, diskusi di antara para tamu menarik perhatian Fan Taikang. Lagi pula, tidak ada cara untuk duduk di kursi pertama dan sulit untuk melihat Qin Yichen. Tiba-tiba, Fan Taikang meletakkan gelasnya, dan Yin Mei sedikit mengernyit, "Tetuahan, yang mana ini?" Senyum Han Jing tiba-tiba membeku, dan dia juga ingin tahu yang mana itu. Semua orang mengira dia telah bernegosiasi dengan Han Rong, tetapi dia tidak mengetahuinya. Patriark keluarga Han Korea dan beberapa sesepuh juga memperhatikan. Dalam keputusasaan, Han Rong harus dengan tenang menegur, "Lima tua, hari ini orang tua adalah umur panjang. Tuan Fan bahkan lebih bermanfaat secara pribadi. Mengapa kamu terlambat?" Apapun itu, tetapi beberapa orang tidak peduli, dan bahkan mengirimkan suara dengan diam-diam, memberitahu Han Rong apa yang terjadi, mengatakan bahwa orang-orang ini hanyalah 5 orang tua yang membawa mereka ke prestise mereka sendiri. Mendengar ini, wajah Han Jing sedikit mereda, tetapi dia tidak melihat Han Rong tetapi terlihat jelek. Dia juga ingin datang lebih awal, tetapi ditangkap oleh orang-orang galak ini. Dia tidak berani menutup matanya sepanjang malam. Namun, pada pandangan pertama Fan Taikang, ketakutan Han Rong tiba-tiba menghilang, dan dia bangga akan hal itu. Dengan Fan mendukung Anda dapat ditendang. Segera, dia melihat Han Ronggong bertinju dan berkata, "Kembali ke Great Elder, orang-orang ini." Namun, suaranya tidak turun, jadi saya mendengar suara dingin dari antara penonton. "Aku memberimu anjing tua ini untuk memberi selamat pada Han Yan." Ucapan ini sangat mengejutkan, terutama bagi banyak anggota senior keluarga Han, yang semuanya tiba-tiba berubah. Bahkan Han Rong tidak menyangka bahwa orang-orang galak ini benar-benar datang untuk anjing liar Han Yan. Wajah Fan Taikang juga sedikit berubah. Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik teratas alam surga memenggal kepala Han Han dan dengan sengaja melepaskannya. Beberapa tamu yang mengetahui masa lalu keluarga Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bukankah orang-orang ini ditangkap oleh Han Rong untuk menjadi perantara di depan umum? Bagaimana dia datang untuk merayakan ulang tahunnya? Ada desas-desus bahwa Han Yan berkolusi dengan orang luar, mengkhianati keluarganya, dan melarikan diri dengan perasaan bersalah. Untungnya, keluarga Han sangat dihargai oleh Tuhan. Dia tidak menurun dalam beberapa tahun ini. Apa yang sedang terjadi? Selama bertahun-tahun, mengapa kamu tidak melihat Han Yan? Apakah ini benar-benar rumit? Mendengar pendapat semua orang, mata Han Jing sedikit menyipit. Dia yang duduk dalam posisi ini bukanlah orang bodoh. Secara alami, dia dapat melihat bahwa Qin Yichen dapat memaksa Han Rong untuk datang ke sini, dan berani membalas dendam. Dia pasti memiliki kekuatan. Tetapi karena alasan inilah niat membunuh Han Jing muncul. Di hadapan Tuan Fan, jika orang-orang ini tidak dibunuh, saya khawatir akan lebih merepotkan di masa depan. Segera, saya melihat Han Jing menepuk meja dan berteriak dengan marah. "HMPH, nama pengkhianat Han Ren dan wajahnya di tempat orang tua itu. Di mana yang lain? Biarkan dia keluar." Korea juga mengikuti dengan dingin berteriak, "Berapa banyak klan yang dibunuh oleh pengkhianat keluarga Han saya, dan melarikan diri selama bertahun-tahun." Keluarga Han berteriak, "Bukankah kamu kurang ajar? Biarkan Han Yan keluar. Kalian berani datang dan mati." Mendengar omelan semua orang, wajah acuh tak acuh Qin Yichen bahkan menyebarkan niat membunuhnya. Benar saja, seperti yang dia duga, Han Yun tidak tahu kapan dia baru saja melarikan diri. Tetapi selama beberapa dekade, itu cukup untuk memaksakan semua kejahatan di atas kepalanya. Lagi pula, semakin banyak biaya yang ditanggung Han Han, semakin stabil Han Jing dan yang lainnya. Langit kolam darah juga merah dengan lampu pompa. Betapa dia ingin menyatukan Han Han untuk menghilangkan keluhannya, tapi dia masih gagal melakukannya. Menabrak. Tiba-tiba mengepalkan tangan, Sui Tian mengambil langkah pertama. "Anjing tua keluarga Han, aku bertanya padamu, bagaimana kamu menjebak saudaraku?" Kulit Han Jing tenggelam. Bagaimana bisa diam-diam berpikir membingkai Anda masih memberitahu Anda? HMPH, mulutnya kuning. Saya pikir Anda menjadi hitam dan putih untuk pengkhianat itu. Bahkan Fan Taikang meremas gelas anggur menjadi bubuk, dan dia terhalang dengan suara yang dalam. "Penatuahan, pada hari ulang tahunnya, beberapa dari Anda akan mengecewakan badut." Apakah lelaki tua itu tidak ada? Yusuan mendengar ini. Juga Sen berteriak, "Guzu, mengapa berbicara omong kosong dengan mereka? Keluhan Han Yu hanya bisa dibasuh dengan tinju." Hari-hari kumpulan darah mengangguk ringan. Karena itu tidak masuk akal.
maka gunakan kekuatan untuk mengoreksi nama Han Yan. Qin saudara, kamu tidak perlu mengambil tindakan apapun, tinggalkan saja barang-barangnya untuk kami. Saat berbicara, 3 orang saling memandang, dan mengeluarkan eliksir dari pintu masuk dengan rapi. Setelah beberapa saat, Sui Qitian menutupi aura pembunuhan, dan menyapu keluarga Han ke atas dan ke bawah. Zhou tua, anjing tua keluarga Han diberikan kepadamu. Yusuan, tunjukkan padaku, siapapun yang berani memimpin keluarga Han akan menyerahkanku. Ya. Saat berikutnya, beberapa orang tiba-tiba melintas. Qin Yichen berdiri diam dan tidak membutuhkan tembakannya, dan melihat siluet Sui Qitian berkedip, True Origin tiba-tiba menyerang keduanya Fan Taikang. Kamu, kurang ajar, kamu tahu siapa lelaki tua itu? Aku sedang menunggu Hermit Immortal Monarch mengirim utusan ke keluarga Han. Kamu tidak berpikir mencari kematian akan terjadi. Lagi pula Fan Taikang tidak menyangka, orang ini sangat mudah untuk memulai. Apa yang paling membuatnya merasa salah adalah bahwa orang ini seperti dirinya sendiri, juga di tahap akhir dari alam surga. Anda harus tahu bahwa Han Ye hanyalah Earth Realm pada waktu itu. Kekuatan kecil ini, setelah melarikan diri dari keluarga Han, saya takut akan sulit untuk membangun pijakan. Mengapa Anda bertemu pembangkit tenaga listrik semacam ini? Tidak hanya itu, pada saat pertarungan, Fan Taikang dengan jelas merasakan kekuatan ledakan Sui Qitian, dan itu di atasnya. Ini bukan penindasan alam, tetapi kekayaan dan kekuatan asal sejati, yang jelas menunjukkan peningkatan yang dibawa oleh obat itu. Lakukan yang terbaik untuk langsung menghancurkan 2 orang di bawah Raja Abadi. Adegan ini menyebabkan banyak tamu panik dan melarikan diri, tidak pernah melihat pemandangan yang begitu sengit. Apa asal-usul orang-orang ini? Bahkan Master Fan bahkan tidak melihat mereka. Apakah mereka gila? Bahkan Yang Mulia Raja Abadi berani bergerak. Ini lebih dari gila. Lihat kekuatan pria itu. Bahkan Master Fan hanya bisa bertahan secara pasif. Han Jing juga bodoh. Tidak menyangka Sui Qitian begitu kejam. Mereka bangga dengan para pelanggannya, dan tidak ada rasa takut di mata pihak lain. Namun, keluarga Han tidak tahu bahwa nasib yang akan mereka temui jauh lebih buruk daripada Fan Taikang. Anjing tua keluarga Han, ambil nyawamu. Teriakan dingin bergema. Niat membunuh adalah Zhou Qingshan.